Wonder People. Ya, kembali lagi bersama aku Sania dan aku Syaima. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial nih, Mbak. Ya, sangat spesial ya. Spesial pakai telur. Iya. boleh. Nah, di sebelah kanan saya ada Mbak Melani yang memakai baju coklat dan sangat cantik sekali. Alhamdulillah. Sudah pakai. Dan di sebelah kiri saya ada teman spesial namanya Mbak Nana. Selamat sore Mbak Nana. Oke, kali ini kita bakalan gak bahas hijrah. Kita skip dulu itu. Kita bakalan ngobrol santai sama mbak-mbak yang cantik-cantik ini, yang super lah pokoknya. Aku dibilang mbak kok kayak gimana ya? Kayak masih muda banget. Kayak kita yang tua. Ya apa-apa lah ya. Umur tua yang penting jiwa muda ya. Yes, ya benar. Sebelumnya kita bilang terima kasih dulu kepada narasumber kami yang udah nempatin waktunya buat datang di Wonder Home Library. Yang biasanya masak. Yang biasa masak sekali. Saat ini break dulu ya, beli dulu buat makan malamnya. Iya, kita yang makasih ya Mbak ya. Iya. Ya udah diberi kesempatan ngobrol sama anak-anak muda yang keren ya. Anak muda yang luar biasa. Keren. Terima kasih. Yang telah kita ikuti podcast demi podcast. Waduh. Stalker kita berarti ya. Penggemar ternyata ya. Subscribe. Saya udah subscribe loh sama komen sama itu like ya. Oh, bagus banget. Wonder People yang lain juga jangan lupa ya. Siap. Ini kan Mbak Saima podcast tadi ya. Tentang hijrah ya kemarin ya? Iya, benar. Udah ada part berapa? Udah ada 2 part. 2 part ya? Iya. Itu lumayan keren lah kalau menurut saya ya. Anak muda banget dan insya Allah menginspirasi gitu. Amin. Kegiatan apa kan podcastan nih ya, bukannya Mbak Saima ini ya masih sekolah atau gimana gitu sama Mbak Sani ya? Iya, masih sekolah. sempatnya gitu bikin podcast. Ya kebetulan saya kan lagi persiapan buat masuk perguruan tinggi, dan saya tipikal orangnya bukan yang belajar saklek harus belajar 2 jam 3 jam, nggak bisa, harus cari kesibukan lain buat refreshing. Ya salah satunya podcast ini yang saya jadikan prioritas utama di samping belajar ya. Masya Allah, mudah-mudahan berkah ya. Amin. Mbak Sani sendiri gimana? Kalau saya kebetulan kan kemarin waktu pas bikin podcast itu juga ada ujian kenaikan kelas tuh. Sebenarnya tuh awalnya juga bingung gimana baginya, tapi karena pandemik ini itu di rumah aja dan itu bingung kan, udah kehabisan kegiatan ngapa-ngapain gitu. Masalah udah semuanya udah. Iya benar banget, dan itu juga apa ya, kan belajar itu kan penat banget kan, masa apalagi pelajaran kelas 11 SMA itu tuh kayak benar-benar pas sulit-sulitnya ya kan, yang merasakan pas sulit-sulitnya. Dan itu kalau podcast ini menurut saya pribadi itu buat refreshing gitu, jadi kayak biar merefresh otaknya yang udah buat ujian gitu, mengendorkan saraf-saraf yang tegar. Iya benar-benar Relaksasi ya. Itu maksudnya kenaikan kelas ya? Iya. Berarti beda kelas ya? Beda setahun lah. Kayaknya ini yang muka tua. Jahat banget. Jadi apa namanya? Kelas tadi kenaikan kelas berarti masih kelas 2 masih kelas 3. Iya. Di mana, Mbak? Di SMA Negeri 2 Yogyakarta. Oh, SMA ya. Iya. Kalau Mbak Saima sendiri? Kalau saya sendiri di MA Muhammadiyah Yogyakarta. Mondok atau pulang pergi? Mondok ya? Mondok, ya. Mondok. Gimana tuh? Kalau di pondok itu kayak gimana sih? Aku kan belum pernah mondok terus. Tahu juga. Oh, boleh. Kalau di pondok sih emang belajar itu 24 jam, kayak ya sekolah berapa hari? 3/4 hari lah, bisa dibilang 3/4 hari, dan sisanya kita belajar di asrama. Jadi ya nggak ada waktu istirahat, yang sangat buat istirahatnya susah. Waktu libur kita yang biasa hari Jumat itu aja kadang nggak libur seminggu full kayak gitu, jadi udah biasa. Udah biasa ya? Udah biasa. Awal-awal gimana? Awal-awal ya Pertama kaget kali ya. gitu mondok itu gimana? Pertama tuh ya masih kaget, apalagi kan kayak butuh adaptasi dulu, yang biasanya pulang pergi ke rumah bisa istirahat, masih bisa nonton TV ataupun ngobrol-ngobrol santai, kayak di asrama kayak ya Allah harus kayak gini, harus tempat asramanya sama untuk yang sekolahnya deket.
jauh. Kebetulan jadi ada jalan. Iya, kebetulan Mu'allimat kan sekolahnya di Jalan Suranatan di tengah-tengah gang sangat kecil. Kalau asrama saya kebetulan dapat asrama yang baru itu nyebrang jalan ke Haji Ahmad Dahlan. Ya jadi kalau mau berangkat sekolah, saya pernah itu rasain 3 menit sebelum bel itu baru berangkat. Kita ada 3 orangan, 4 orangan dan kita kayak lari-lari ya, tapi mikir-mikir aduh nyebrang jalan raya nggak bisa lari-lari, jadi yaudah agak cepet, habis itu langsung lari sampai gang Suranatan, langsung bener-bener lari. Terus ibu-ibu bagian psikodisiplin langsung ayo nak ayo, ya sudah sebentar bro. Ada pas sudah nyampe gerbang jalan santai, ayo nak cepet ya mi cepet. Akhirnya agak telat. Kenapa kok bisa telat gitu tuh ya, maksudnya Kesiangan bangun atau Iya kadang kan ini ya, kalau tempat saya kan pagi itu ada hafalan. Hafalan di asramanya? Iya, dia sama hafalan sampai ya pokoknya kita setelah sampai jam berapa baru kita boleh sekolah. Jadi kayak duduh setor, aduh belum siap kok, mepet terus. Akhirnya ya udah, kayak akhirnya berangkatnya harus mundur dan kadang juga kalau misalnya ketiduran dari habis subuh bawa Quran di atas kasur harus membaca, harus tiduran. Ya Allah jam udah 6:30 kayak pernah 6:30 belum mandi, astagfirullah langsung cepet lah. Wah, Masya Allah. Kalau norma jalan dari sekolah ke itu berapa? Dari Itu sekitar 10 menit. Enggak nyampe 3 menit 4 menit lah. Itu kalau norma jalan masih cukup Ya 3 menit. Wah, menarik juga ya. Ini kan mondok ya, beda ya. Iya. Kalau ini gimana? Sekolah umum dari jam berapa sampai jam berapa? Kalau sekolah umum kali ini kan beda ya, full day, udah banyak sekolah-sekolah yang udah full day gitu. Terus kan dulu tuh waktu awal-awal full day itu sebelum full day itu kan juga kayak pengen banget full day karena kan katanya isunya PR-nya berkurang, terus abis itu Ternyata diiming-imingin dulu. terus kan Sabtu libur dan itu kayak wah bisa rebahan dan lain sebagainya gitu kan. Ternyata menikmati full day itu sama aja. Sama aja ya? Malah tambah Tugas lebih banyak. iya bener banget. Lebih banyak tugas. Lebih banyak tugas. Terus kebetulan kan saya kan juga yang nggak bisa diem aja di kelas gitu kan, jadi ikut aktivitas ekstrakurikuler dan organisasi gitu. Terus jadi Sabtu sama Minggu itu tetap masuk buat kayak ngurus event lah apalah, jadi Masih sama ada aja. Iya. Nggak jadi libur ya? Nggak jadi libur. Malah lebih padat mulai. Iya bener banget. Dan di situ kayak awalnya tuh bener-bener kayak bisa dibilang tugasnya jadi keteteran, tapi di situ juga jadi belajar gimana sih cara menata waktu. Terus kan juga nanya-nanya, kebetulan kakak kelas juga banyak yang sharing-sharing cara-caranya gini, terus pengalaman mereka ya seperti ini. Dan itu juga sebenarnya tuh kelas 10 itu masih kayak yang wajar ya, kayak masih jam 5 atau jam berapa gitu. Tapi kalau kelas 11 ini tuh kayak bener yang udah sampai malam bisa dibilang, kadang bukan kadang sih sering. Tapi itu untuk yang aktivis aja? Apa untuk semua mahasiswa gitu? Kalau di sekolah itu kebetulan tahun ajaran saya itu tuh lustrum, jadi hampir mayoritas siswanya itu menjadi panitia. Jadi kayak hanya bisa dihitung dengan jari untuk siswa yang nggak aktif seperti itu. Jadi sebenarnya tetap aja ya full juga ya. Iya. Cuma yang ini dalam sistem, kalau ini di luar sistem juga karena kan organisasi. Iya, benar. Nggak dikasih kurikulumnya. Mereka termasuk pelajar-pelajar yang sibuk. Luar biasa. Jadi insya Allah terhindar dari hal-hal yang negatif ya. Amin. Karena kan kalau setahu saya gitu, terutama yang laki-laki ya. Kalau yang perempuan mungkin cenderung nggak terlalu sih, tapi tetap aja sih banyak. Iya, banyak. Kayak pulang sekolah, kemudian mereka tuh kayak kekurangan kegiatan ya. Terus ngapain ya? Akhirnya kan hangout bareng. Terus kemudian di luar hangout ketemu orang siapa dari sekolah mana atau apa, makanya kayak kadang terjadi ribut macam-macam kayak gitu ya. Sebenarnya hal-hal kayak gini bisa terhindari lah kalau penuh dengan aktivitas gitu ya. Iya, benar. Menarik juga sih kalau kita aktivis gitu. Terus Mbak gimana? Ada kepo apa gitu? Mumpung ada kita ya.
Mbak Hima sendiri nyaman untuk kegiatan di pondok itu emang nggak ada liburnya atau gimana tuh Mbak? Kalau kegiatannya tuh sebenarnya ada libur wajibnya kita tuh hari Jumat, tapi ya kembali lagi ke kita sama kayak pengalaman organisasi yang sekolah negeri. Ya di tempat saya juga ada kegiatan-kegiatan organisasi. Alhamdulillah saya termasuk pengurus salah satu organisasi. Berarti ikut organisasinya bukan Iya. cuma di sekolah ya? Ya, di perumahan juga ya? Di sini juga saya 6 bulan, tapi sering saya tinggal kalau Iya, tinggal sendiri saya guys. Pasti kalau sudah ada jiwa aktivis gitu, dimanapun nggak bisa, kita nggak terlibat gitu. Iya, gatel Gatel banget. Betul, nggak betah gitu, gatel pengen ikutan nimbrung gitu ya, buat sesuatu. Ya, kalau Mbak Nana nih, waktu mudanya gimana nih? SMA-nya? Kepo. Sama nggak sih masa dulu? Beda ya. Dulu itu kita SMA-nya sampai siang ya, masih belum ada Masih kode. siang sampai sampai sore juga. Ini Kan berapa ada- puluh tahun yang lalu dulu biar Kan pondok ada- itu paham. Ada les, ada praktikum. Kita kan sampai jam 4 juga ya, sampai jam 4 jam 5 ya. Sekolahnya berarti sekolah keren. Jam 5 itu baru pulang. Kita bisa 1 minggu itu pulang jam 2 itu cuma hari Jumat aja. Yang lainnya tetap sampai jam 4 jam 5 baru pulang. Wow. Padahal Super. sekolahnya aslinya sampai sore ya. Walaupun jadwalnya sampai siang ya. Iya kan Ada pelajaran. tambahan-tambahan. Ada tambahan-tambahannya, tambah-tambahan pelajaran mungkin ya. Pulangnya tetap sampai jam segitu. Jam 4. Jam 4 sore. Habis itu Terus kemana? tapi masih punya ahad untuk di rumah Di rumah. santai. Aduh, enak banget ya. Tidak seperti kalian. Masih bebas jalan ya. Oke, bagus lah. Kalau aku sih setengah hari ya dulu SMA-nya. Jadi pulang itu benar-benar menikmati masa muda. Waduh. Masa jadi ya. Masa-masa inilah hangout sama teman-teman sih. Tapi lebih banyak ke rumah teman sih. Kayak rumah teman gantian gitu. Hari ini ke rumah siapa? Terus masak-masak gitu sih. Nggak melakukan hal-hal yang aneh-aneh juga. Cuman biasa pulangnya mah tetap sore gitu. Cuma hangout bareng gitu sih, asik banget. Gitu. Sebenarnya aku juga pengen sih mondok, tapi nggak boleh sama orang tua. Kenapa tuh? Nggak tahu karena di rumah udah orang tua udah punya pengajian ya, maksudnya belajar bahasa Arab macam-macam sih. Cuman nggak tahu ya aku juga kenapa nggak boleh mondok ya. Nggak pernah nanya loh, serius. Kayak teman-temanku itu waktu Tapi ya teman-teman seangkatan ada yang mondok. Seusianya dengan itu, waktu itu. itu dia. Mungkin trennya beda. Iya. Kan di sini trennya Pak, ini musim kalian ini musim mondok ya? Iya, Trennya baru-baru ya. ini. Baru beberapa tahun ini. Pada waktu Ya. zaman kita mungkin masih Betul. hal yang mondok iki Jarang banget. Iya, jarang Kalaupun banget. ada itu laki-laki. Iya, kebanyakan. dan dari luar kota, misalnya di Kota. Jogja ya, kayak punya tempatnya si mbahku itu di daerah Jejeran itu ya ada pondokan, tapi semuanya banyak kan putra di situ. Dan memang dari luar kota yang bisa ditengokin orang tuanya kurang lebih 6 bulan sekali. Jadi lama banget. 6 bulan. Kasian. Nggak kuat juga nih. Mereka cuma ngelihat mereka itu ya kayak orang tuanya ya kiainya itu. Begitu kiainya baru keluar kamar aja mereka sudah berduyun-duyun untuk minta tanah, salim untuk gitu. Sampai ya udah orang tuanya kiainya itu. Aku begini ya. Sampai dulu aku juga takut dengan yang namanya mau pondok. Kesannya gimana? Iya, kesannya kan harus timba air, kan masih yang pondok yang ya, bukan yang modern ya, timba air, terus cuci baju sendiri, membuatkan makan kiainya, terus jam sekian harus gini, dan itu tuh full banget gitu loh. Kalau pas saya tidur di tempatnya kakak itu, mereka tuh jam sekian harus sudah begini, terus aku kayak kok mengerikan. Kayaknya nggak ini ya gitu. Kalau Nggak ada kegiatannya yang fun gitu ya. Gatel banget ya. Betul. Iya, kalau teman-temanku itu waktu aku kuliah itu teman-teman banyak dari pesantren, mondok, teman-teman. Dan itu benar-benar ceritanya bermacam-macam. Ada yang kabur-kabur dulu gitu. Iya, Ya, bener. Ada yang kabur gitu, terus keluar gitu, nanti ketahuan itu kayak dikasih kotoran ininya comberan. Oh gitu. Kayak gitu ada nggak sih kayak gitu di pondok? Hukuman kayak gitu? Hukuman pasti ada, tapi beda-beda. Dulu pas di 55 di angkatan kakak kelas saya sebelumnya itu kok misalnya dia nggak berbahasa Arab atau Inggris, itu namanya ada jasus. Jadi nanti yang dapat pelanggaran itu pakai kerudung aneh, jadi seragam biasa, kerudungnya itu kadang warna merah cetar, warna kuning cetar. Jadi kalau lihat, wah ini pelanggaran ini. Pasti itu orang Ketahuan yang- Iya.
Itu malu banget. Itu kerudungnya dari mana? Itu disiapin dari sekolah. Jadi nih buat yang melanggar. Berarti secara mental. Iya. Kalau nggak lagi fisik ya, Tidak mengulangi lagi ya. Iya. Ada efek jerah nggak dengan seperti itu? Ada sih, kita kan SMP SMA jadi satu, jadi kan kayak ada rasa, iya aku udah senior, masa aku kena hukuman kayak gitu loh, kayak ih malu sampai di kelas kayak gengsinya masih tinggi kayak gitu. Kayak itu kebanyakan karena bahasa ya? Iya, rata-rata bahasa. Dia berasa seminggu berapa kali gitu? Bahasa Arab, bahasa Inggris itu, atau tiap hari harus ngomong bahasa Arab? Kalau bahasa Inggris, kalau zaman saya sekarang udah nggak terlalu ketat. Saya sekarang kita Mu'alimat itu lebih fokus ke didik jadi pemimpin kayak gitu, makanya di Mu'alimat aktifnya organisasi. Kalau masalah bahasa kayak plus gitu di asrama bahasa, kita punya asrama sendiri kayak gitu. Ya. Ada program pengabdian juga ya? Ya, ada program biar gratis sekolah di Mu'alimat. Jadi kesan selalu ada positif dan negatifnya ya. Kesan itunya tuh apa? Kalau Mbak Sani kan di SMA, apa sih kalau dilihat di SMA itu kayak gini, negatifnya kayak gini. Bukan negatif sih sebenarnya, dibandingkan di pondok itu lebih kelebihannya gitu. Tapi juga kelebihannya menurut Mbak Sani sendiri, kalau di SMA itu kelebihannya apa daripada di pondok itu? Coba Mbak Sima dulu ya. Iya. Aduh. Ini tuh biar kayak rekan-rekan tahu di luar gitu. Iya. Mau mondok apa ini ya? Iya, gitu. biar Kayak bisa jadi opsi lah. Opsi Oh gitu. iya, ternyata begini. Mondok itu ini. Versi kalian. Versi Oke. kalian aja. Kan nggak bisa digeneralisir ya. Iya. Semua orang beda-beda. Oh, benar. Kelebihannya kalau di pondok sih ya jelas di sisi agamanya kita lebih banyak ngobrolinnya, diskusinya kayak gitu sih. Terus kalau masalah mandiri kita dapat banget. Saya kan kita jauh dari keluarga, jadi kayak ya udahlah kita di sini belajar mandiri, hemat uang itu pasti, disiplin. Habis itu kita juga kekeluargaannya lebih dapat karena kita juga 24 jam ya dengan teman-teman yang sama-sama jauh itu kayak keluarganya jadi lebih solid ya. Ya lebih solid banget kayak gitu. Tapi ya kalau kekurangannya kayak kelemahannya ya kayak maksudnya kita nggak punya pengalaman yang anak SMA punya kayak gitu. Kadang juga saya iri, enak ya anak SMA bisa kumpul-kumpul bareng, bisa ngapain bareng. Kadang miri itu sempet ada kayak gitu, jadi ya emang kayak gitu sih. Gimana kalau Mbak Sani sendiri pribadi? Kalau dari saya sendiri tuh kelebihannya itu tuh bisa berbaur sama yang lain juga, kayak nggak cuma mayoritas ya, soalnya ada berita ada yang agama ini, agama itu juga kita lebih mengerti. Terus habis itu satu sama lain. Habis itu kita juga kalau misalnya ikut organisasi itu benar-benar poin plus banget di negeri, karena di situ kekeluargaannya tuh juga dapat banget, dan itu kita juga melatih kedewasaan. Jadi di situ kita melatih berpendapat, melatih mengatur waktu, terus melatih kayak bisa juga menegur teman, kayak misalnya kamu ini salah gini, tapi dengan bicara yang baik. Terus di satu sisi lain di negeri itu lebih bisa bebas ya daripada mondok. Mondok kan cuma perempuan aja. Tidak iri untuk ke pondok. Iya. Dan itu terus, tapi kalau sisi bukan negatif ya, kekurangannya Bukan itu negatif, itu persepsi sendiri aja. Persepsi opini saya itu kalau sebenarnya bisa dikurangi dengan kesadaran diri sendiri. Jadi karena kebebasan yang benar-benar benar, sebenarnya itu nggak bebas banget, tapi diberi kebebasan itu kan juga jadi banyak yang pergaulan antara cewek cowok yang tidak dibatasi. Terus habis itu juga ya banyaklah yang pacaran udah bukan hal yang biasa gitu kalangan mereka gitu. Terus ya asalkan kita bisa menjaga diri dan kayak nggak terlalu ikut-ikutan tuh kayak nggak apa-apa gitu. Kita juga menghargai, kan pacaran kan juga hak manusia gitu ya, maksudnya kalau tergantung persepsi orang. Pacaran hak manusia. Ini bisa jadi pembicaraan selanjutnya. Wah, iya ini. Bisa jadi perdebatan selanjutnya. Ya, kan pandangan orang beda-beda. Kalau kita kan kayak mungkin nggak boleh di dalam agama, tapi kan ternyata malah banyak juga. Dan karena perasaan kan juga nggak bisa Manusiawi. manusiawi. Dan ya itu sih lebih harus pintar-pintar jaga diri. Kalau nggak bisa
ikutan. Ini ya. Terjerumuskan ya. Iya, Terus kayak bisa gitu. ikut-ikutan. Berarti intinya adalah menjaga diri ya. Kayak ikan di laut ya. Iya benar-benar. Kita tetap di lautan tapi tetap nggak asin karena kita aktif gitu bisa ini. Kalau nggak, jangan sampai kayak ikan mati ya di lautan, dia akan asin. Jadi kalau dia hidup dan kita aktif terus kita bisa jaga diri, insya Allah kita nggak terjerumus lah di hal-hal seperti itu. Ya, berarti ya pasti ada ya kekurangan kelebihannya. Ya mudah-mudahan dimanapun sih, kalau saya ya mau di mondok atau di SMA, selama kita beribadah kepada Allah, kita bisa menjaga pergaulan, menjaga diri, terus kayak selalu memperbaiki diri, terus gitu memperbaiki hati. Insya Allah masih tetap terjagalah untuk anunya. Terjagalah moralitas dan sebagainya gitu. Iya benar. Mungkin kok jadi saya Iya kayaknya dari tadi kok nggak sadar ya. Padahal kita yang buka acara ya. Kita buka acara, kenapa kita yang ditanya-tanya? Nggak sadar loh. Iya. Kayaknya cerita anak muda itu lebih asik. Anak itu yang diceritakan cuma apa? iya ya. Enggak apa ya, mau cerita apa juga bingung ya. Betul. Cerita kalian lebih menarik kan. Iya. Dan semoga menginspirasi orang di luar sana. Amin. Ya, gitu ya. Oke. Mungkin itu dulu kali ya untuk kali ini ya. Iya. Mudah-mudahan nanti next time kita Obrolan santai. bincang lagi ya. Yes, sekian dulu teman-teman Wonder People dari kami berempat. Semoga teman-teman bisa mendapat pencerahan. Mungkin yang mau masuk sekolah, mau negeri atau mau mondok atau mau swasta, terserah kalian. Mungkin kalian bisa mengambil. Yang penting dapat gambarannya ya. Ya, gambarannya kayak gini lah. Sebulannya anak SMA ini, kalau anak pondok ya. Sama-sama cantik, sama-sama. Alhamdulillah. Pandai memanfaatkan waktu. Podcastan. Oke, sekian dulu dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam wonder.